Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku. Maaf ya, dalam beberapa minggu ini tuh aku kurang konsisten upload setiap hari karena memang ada beberapa hal yang aku lakukan di dunia nyata ya teman-teman. Jadi itu yang buat aku tuh kurang fokus untuk di per-YouTubean. Jadi aku milih untuk fokus dulu ke dunia nyata, dan setelah dunia nyata aku selesai baru deh aku aktif lagi ya di YouTube. Karena aku tuh juga manusia biasa ya teman-teman, nggak bisa membagi waktu sedemikian rupa agar bisa memegang semuanya. Takutnya nanti mana-mana tuh malah nggak jadi dan nggak terkendali. Oke deh, ini tuh kegiatan pagi diawali dari Abang Rais mau masak nih teman-teman. Jadi katanya tuh pengen banget belajar bikin nasi goreng. Nah ini tuh dalam pengawasan aku ya teman-teman, bukan aku biarin sendiri. Ini tuh aku perhatiin dan dalam pengawasan aku. Jadi dia tuh katanya pengen masak nasi goreng. Nah di sini tuh aku ajarin dia masak, tapi masih dalam pantauan dan pengawasan. Ya menurut aku nggak masalah sih teman-teman, mau anak cowok mau anak cewek, kalau dia tuh pengen belajar masak ya nggak masalah sih, karena kan banyak juga chef-chef yang anak-anak kecil gitu kan, bahkan ada siaran TV ataupun kayak kompetisi yang kayak chef master chef junior ya kan. Jadi ada juga tuh master chef yang anak-anak. Nah jadi karena dia tuh pengen tahu cara masak nasi goreng, jadi di sini tuh aku ajarin masak nasi goreng. Nah katanya tuh pengen bikin nasi goreng tuh pakai sambalnya tuh hijau, soalnya dia tuh suka banget sama sambal hijau. Jadi katanya tuh pengen bikin nasi goreng tuh sambal hijau. Nah di sini tuh aku ajarin step by stepnya dan semuanya tuh dia yang ngerjain gitu ya. Sampai katanya tuh ternyata masak itu capek juga ya, tangannya tuh harus nyodet-nyodet katanya. Capek banget ternyata masak, dan katanya tuh berarti kita tuh harus menghargai masakan bunda ya, karena bunda tuh susah payah banget buat masak dan capek banget ternyata masak. Jadi dia tuh jadi dapat pengajaran ya teman-teman, jadi menghargai makanan dan menghargai masakan orang tuanya dan orang lain. Karena dia tuh udah mengalamin masak itu ternyata nggak mudah dan nggak gampang. Mungkin karena dia lihat kita tuh udah tiap hari masak, mereka tuh beranggapan kalau kita tuh masak tuh dengan mudah, gampang gitu ya. Padahal sebenarnya masak itu tuh juga capek sih sebenarnya menurut aku. Apalagi capek mikirnya ya, mau masak apa nih hari ini, tuh capek banget menurut aku. Jadi di sini tuh jadi pengajaran buat dia kalau ternyata masak itu nggak mudah. Nah dia tuh jadi kayak menghargai aku banget, dan semenjak dia tuh masak nasi goreng ini dari beberapa hari kemarin tuh dia tuh kayak sayang banget gitu mau buang-buangin nasi. Udah gitu kayak apa yang aku masak tuh dia tuh jadi makan gitu. Jadi kayak apa yang aku bikin, apa yang aku masak tuh dia nggak pernah protes gitu, tapi dia tuh malah ini enak banget gitu, masakannya bunda, dimasak dengan susah payah katanya. Menurut aku penting sih melibatkan anak di dalam kegiatan rumah tangga ya teman-teman, tanpa membeda-bedakan anak laki-laki maupun anak perempuan ya. Intinya mereka tuh kalau masih mau belajar, masih mau tahu, ya nggak apa-apa diajarin aja. Kayak anak aku nih kalau kayak masak-masak, kayak bersihin rumah, dia tuh pengen tahu dan pengen belajar, jadi aku tetap ajarkan. Mungkin sebagian besar orang menganggap anak laki-laki itu nggak boleh ya pegang bagian-bagian dapur. Ada beberapa orang tua yang mengatakan itu sama aku di komen-komen video aku sampai DM. Katanya tuh kenapa sih anak laki-lakinya tuh malah disuruh ngepel, disuruh bersihin rumah, disuruh masak gitu. Jadi ada mungkin mereka tuh yang beranggapan kalau anak laki-laki tuh tugasnya tuh ya hanya mencari nafkah, mungkin ya kalau udah besar bekerja, mengerjakan pekerjaan yang berat. Tapi menurut aku itu tuh bukan hal yang terlarang ya teman-teman. Anak laki-laki juga boleh bisa masak. Itu bakalan berguna untuk dia di masa depan. Contohnya nanti kalau dia tuh udah mandiri, atau dia nanti tuh ngekos, asrama, dia tuh udah tahu kerjaannya tuh apa. Terus misalnya kalau dia nanti sudah berkeluarga, dia tuh bakalan ringan tangan membantu istrinya kelak atau saat istrinya melahirkan. Pokoknya sebenarnya memasak ini dalam agama pun, membersihkan rumah, dalam agama, dalam ajaran Nabi Muhammad tuh adalah tugas laki-laki. Jadi nggak ada salahnya kalau kita ajarkan anak laki-laki tuh memasak ya teman-teman.
Oke deh, selain, anak laki-laki juga harus bisa memasak, anak laki-laki tuh juga harus bisa membersihkan rumah, membantu suami, karena pada dasarnya tugas laki-laki itu berat ya teman-teman. Dari mulai, jadi kepala keluarga, mengatur istri, memberi pendidikan untuk istri, memberi nafkah untuk istri dan anak. Pokoknya mereka tuh harus betul-betul laki-laki yang bertanggung jawab, makanya aku selalu didik anak aku menjadi pribadi dan laki-laki yang bertanggung jawab. Oke, lanjut kita ya ke video teman-teman. Jadi ini tuh adalah lanjutan dari video masak itu. Nah, kalian bisa lihat betapa berantakannya rumah aku ya teman-teman. Jadi ini tuh Pak suami itu lagi servis sepeda motor. Pak suami itu selalu servis sendiri ya untuk sepeda motor teman-teman, seperti cuci karbo, bersihin karburator. Pokoknya servisnya tuh dilakukan sendiri di rumah. Jadi ini tuh udah jadwalnya ganti oli dan servis CVT, pokoknya servis semualah ya. Untung aja Pak suami itu bisa, jadi beliau tuh milih servis sendiri karena katanya tuh setiap servis di bengkel itu tuh hasilnya kurang memuaskan, jadi dia tuh lebih milih untuk servis sendiri. Selain lebih hemat dalam pengeluaran, kita tuh jadi lebih berhati-hati gitu ya, karena kita ngerjain barang kita sendiri, ngerjain sepeda motor kita sendiri. Jadi kita tuh akan lebih teliti, karena kalau di bengkel tuh biasanya kurang teliti gitu teman-teman. Apalagi kalau lagi pasiennya banyak, pasti mereka tuh kayak buru-buru gitu. Oke, di sini tuh aku mau geser-geser dikit ya teman-teman. Nah, hari ini tuh aku tuh lagi senggang pekerjaan, jadi aku tuh nggak ngambil pekerjaan. Nah, jadi di sini tuh aku mau geser-geser dulu di bagian tempat kerja. Jadi ini tuh adalah ruangan depan dekat TV itu. Aku tuh sengaja mau pindah gitu ya untuk mesin jahitnya mau aku letakin di luar, karena ada beberapa pelanggan aku tuh kayak bilang mereka tuh segan gitu mau rombak atau permak ke rumah aku, karena katanya tuh mesin jahit aku di dalam kamar. Jadi mereka tuh kayak segan gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau pindahin aja ke depan biar mereka tuh nggak segan dan lebih leluasa gitu nanti kalau mau datang ke rumah. Lagian pun kayaknya aku tuh nggak bakalan ngambil orderan jahitan kodian lagi ya teman-teman. Soalnya ada beberapa hal dan ada satu masalah gitu ya. Jadi aku tuh diberatkan sekarang sama Pak suami untuk enggak ngambil kerjaan itu lagi. Soalnya juga aku tuh sekarang kayak mikir, aku tuh kan kemarin sempet sakit ya teman-teman, adalah sekitar 3 hari, makanya tuh aku kurang konsisten untuk upload video, karena aku tuh semalam kurang enak badan, ditambah kan kemarin aku kan habis studi tour, habis jalan-jalan bareng anak-anak aku bersama teman-teman sekolahnya. Jadi aku tuh sakit teman-teman, sampai 3 hari dan alhasil pekerjaan aku tuh nggak terpegang gitu dan nggak siap gitu ya teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa Pak bosnya tuh marah gitu ya, karena aku tuh telat beberapa hari mengantarkan. Cuman namanya sakit gimana ya, padahal aku tuh udah ngasih kabar gitu kalau aku tuh lagi sakit, tapi mungkin nggak diterima gitu atau gimana, atau mungkin karena kemarin kan aku posting kayak jalan-jalan ya teman-teman. Mungkin mereka berpikir aku tuh kayak jalan-jalan gitu bukannya kerja. Jadi aku tuh sekarang tuh kayak ya udahlah gitu, mungkin aku tuh disuruh berhenti dulu, capek juga kan. Karena memang beberapa bulan ini tuh Pak suami sering dumel ya teman-teman, karena aku tuh kurang waktu bersama anak dan Pak suami. Ya aku tuh nggak pernah menganggap apa yang kejadian sama aku tuh musibah ya teman-teman. Aku menganggap apa yang terjadi sama aku tuh memang jalannya Allah kasih jalan gitu. Aku tuh harus berhenti. Mungkin kalau Pak suami yang ngomong dari dulu, Pak suami sering ngomong suruh berhenti gitu karena kasihan lihat aku. Tapi aku tuh ngeyel gitu ya teman-teman, aku masih kakeh kerja. Tapi alhasil mungkin ridho suami itu memang penting ya. Jadi Allah tuh turun tangan ya teman-teman. Jadi mungkin dengan ini caranya aku tuh jadi berhenti kerja borongan atau kodian gitu ya. Soalnya kalau kerja borongan dan kodian ini tuh kita tuh harus garcep, harus siap mental lembur, harus siap mental bekerja harus sesuai dengan tekanan gitu ya.
Jadi Pak suami itu merasa aku kasihan, jadi beliau tuh nyuruh aku untuk berhenti dari kapan ya, udah lama tuh beliau suruh aku berhenti, cuman karena aku ngeyel, aku tetap kekeh gitu ya untuk kerja dan alhasil inilah yang akan terjadi. Jadi entah kenapa ada kesalahan gitu ya karena telat ngantar, tiba-tiba bosnya itu marah-marah dan marah-marahnya tuh dekat suami gitu ya teman-teman. Jadi suami tuh jadi emosi dan marah juga dan alhasil bentrok. Jadinya ya udahlah daripada kita ribut nyari jalan tengahnya, aku lebih baik berhenti aja karena memang aku kan punya anak kecil 3, terus aku juga punya suami, aku juga punya kegiatan di rumah gitu kan. Aku punya status sebagai ibu rumah tangga. Jadi pekerjaan utamaku tuh sebenarnya adalah ibu rumah tangga. Jadi kalau aku harus melalaikan pekerjaan utama aku demi kerjaan sampingan aku, itu tuh bakalan membuat hati suami terluka, hati anak-anak aku terluka. Jadi aku tuh memilih untuk memayoritaskan mereka dulu ya. Soalnya ridho mereka tuh paling penting ya teman-teman menurut aku. Karena kalau aku paksain juga, aku tuh terus ngikutin ego aku, itu tuh bakalan hasilnya tuh bakalan nggak bagus gitu teman-teman. Jadi di sini tuh aku milih, ya udahlah kalau memang Pak suami bilang aku harus berhenti, ya udah nggak apa-apa aku berhenti. Tapi alhamdulillahnya aku tuh malah dapet job yang lebih bagus teman-teman. Itu dia mungkin rencana dari Allah ya teman-teman. Nah, jadi ada salah satu orang yang kerja di butik bagian pengantin gitu ya teman-teman. Nah, dia tuh menawarkan aku gitu pekerjaan itu kayak fitting baju, seperti aku tuh kayak pasang payet, menjahit bagian-bagian yang lurus dan mudah gitu. Jadi aku tuh merasa ya ampun ini tuh pekerjaan lebih baik menurut aku daripada pekerjaan yang biasa. Ditambah ini tuh bisa buat aku tuh kayak sambil belajar gitu kan, sambil belajar untuk buat baju pengantin juga. Mana tahu nanti suatu saat nanti Allah kasih rejeki aku bisa buka butik sendiri kan. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi di sini tuh aku ambil pekerjaan ini sampai sekalian belajar maksudnya, dan aku juga atas izin dan ridhonya Pak suami. Kalau untuk pekerjaan ini Pak suami tuh izinin gitu ya, karena kan pekerjaannya tuh nggak buru-buru dan pekerjaannya juga nggak memakan tenaga yang terlalu berat gitu ya. Mungkin setiap jalannya tuh udah digariskan ya teman-teman. Jadi kuncinya kita tuh harus tetap bersabar dan berusaha lakukan semampu dan sebaiknya kita. Nah, ini tuh ada bagian-bagian yang mau aku makeover sebenarnya, cuman karena memang aku tuh sekarang mau ekstra bersih-bersih rumah dulu, sekalian mau bikin stok video ya. Karena memang video aku tuh udah nggak ada lagi, jadi aku mau hari ini tuh mau bersih-bersih semua biar bikin stok video juga. Nah, di sini tuh aku sengaja di bagian sini ya aku letakin biar nanti tuh bisa berguna untuk letak-letakin pakaian-pakaian orang-orang yang ngerombak gitu ya. Karena sebenarnya banyak teman-teman yang datang ke rumah gitu ya, ngecilin baju, pasang simbol, kayak ngerombak atau motong gitu tuh banyak banget. Jadi di sini tuh kan kalau ditaruh di depan gini tuh buat mereka tuh leluasa gitu. Nah, ini dia hasilnya teman-teman setelah aku rombak sedikit rapi, nanti mungkin ada perombakan lain ya bagian TV. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, dadah.